Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Rizya Putra dan teman gue Daniel Levin. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang kemenangan Super Copanya Barcelona melawan Real Madrid 3-1 guys. Vizca Barca. Oke, sebelum gue bahas jauh tentang Barcelona menang juara, gue mau nanya sama lo nih. Lo kan fansnya Barcelona nih. Barcelona. Sorry, tapi gue fans Barcelona. Iya, tunggu. Lo kan fans Barcelona nih. Kan gue fans Barcelona. Gue merayakan kemenangan Barcelona dengan seragam atau jersey-nya Barcelona nih. Bisa ya, guys. benar. Dan kenapa hari ini lo ngebahas Barcelona memakai jersey nih Osborne? Kenapa nih? Lo bisa kasih tahu alasannya kenapa? Gue mau ngasih tahu lo juga, ini jersey emang jarang banget ada di pasaran ya. Maksudnya ini mungkin yang tahu jersey ini cuman fans fanatiknya garis kerasnya Messi sama Maradona ya yang tahu jersey yang gue pakai. Dan ini karena ini yang setahu gue jersey ini itu dipakai Messi waktu dia masa kecilnya sebelum dia berangkat ke Barcelona. Jadi Messi tuh waktu zaman dia kecil di kota dia lahir itu di Rosario, dia itu pemain di klub bola masa kecil itu namanya Newell's Old Boys. Nih jersey bola ini. Itu klub bola yang berasal dari Rosario, oke? Dan klub dia itu, dan Messi itu sempat mengalami namanya kelainan ya. Kelainan genetik. Dan akhirnya sampai pencari bakatnya Barcelona itu nolong Messi untuk mengadakan tes untuk ke Barcelona. Kalau misalkan dia lolos, akan dibiayain semua pengobatannya oleh Barcelona. Dan lolos. Dan akhirnya lolos dan sampai sekarang menjadi Piala Dunia, menjadi Ballon d'Or paling banyak, top score paling banyak, menjadi assist paling banyak. Pokoknya udahlah sepak bola semuanya indah karena Messi menurut gue. Jadi hari ini bahas Barcelona dan Lionel Messi ya, dan jersey yang kita pakai berdua ini adalah bukti nyata Lionel Messi. Paham ya? Jersey masa kecil dan jersey klub kebanggaannya Messi. Ya, yang membesarkan Messi. Ya. Oke, sekarang kita ngebahas menurut lu gimana? Kemarin pertandingan semalam antara Real Madrid melawan Barcelona, dan menurut gua penguasaan bola jauh banget, kita kayak is back banget dan kembali lagi bener-bener didominasi dengan Pedri, De Jong sama Gavi. Kayak Busquets-nya itu si De Jong, si Pedri-nya itu Iniesta, si Xavi-nya itu Gavi, ya nggak sih? Ya. Menurut lu gimana? Pertandingan kemarin dan dominasi pemain-pemain mudanya Barcelona sekarang. Ya. Menurut gue pertandingan Super Spanyol tadi malam ya. Menurut gue pertandingan seru banget. Karena di situ kita diunjukin satu pertandingan sepak bola yang sangat indah ya dari Xavi Ball ya. Jatuhnya Xavi Ball itu kayak merewind ingatan kita zaman Pep Guardiola di era 2009. Lu setuju ya? Tapi di situ sayangnya nggak ada Messi ya. Kalau ada Messi kayaknya lengkap banget menurut gue. Makin indah ya. Makin indah. Tapi untuk menggantikan posisi Messi menurut gua Ansu Fati jauh guys, sangat-sangat jauh. Jadi menurut gua nggak ada yang bisa menggantikan Messi. Tapi untuk Pedri dan untuk Pedri menjadi itu udah sah. Ya, menjadi Iniesta atau the next Gavi menjadi Xavi itu mungkin bisa jadi, dan De Jong menjadi the nextnya si Busquets. Gitu. Dan gue berharap kalau masalah De Jong kan dia kan rumornya saat ini kan pengen di lagi kencang banget ya. Iya. Dan gue sih nggak setuju sih. Ya, sama gue sangat menyayangkan kalau misalkan De Jong sampai dijual. Mungkin kalau Depay emang rumornya mau ke Inter Milan, mau di switch kan sama pemainnya Inter Milan dari Argentina juga tuh pemain mudanya dari Argentina, gue lupa namanya, tapi dia mau di switch itu. Depay ya nggak apa-apa sih. Kalau De Jong kayaknya jangan. Soalnya penggantinya Busquets belum ada Ki. Iya, dan juga ada rumor dari si Aubameyang. Aubameyang dia comeback ya? Iya, ini baru rumor ya guys. Ini baru rumornya dia akan balik ke Barcelona karena keadaan di Chelsea itu kurang mengenakan untuk dia. Nggak nyaman lah ya. Tapi kita lihat aja nanti ke depannya, mudah-mudahan sih gue berharap Aubameyang mungkin balik ya. Kalau misalkan Memphis Depay dijual pun nggak masalah. Kalau misalkan ada Lewa? Iya, Lewa kan juga harus ada backup paling nggak. Minimal 1 atau 2 striker lagi untuk backup dia. Oh, itu Lord udah dijual ya? Siapa? Braithwaite. Braithwaite udah jauh. Jauh belakang. Sekarang kan striker Barcelona tinggal Lewandowski, Memphis Depay, Raphinha, Dembele, sama Ansu Fati kalau nggak salah. Raphinha, Dembele lebih kuing sih, Menurut gua Ansu Fati nggak bisa diharapin. Kalau Lewandowski oke lah. Untuk Raphinha ya 11-12 masih better lah. Dan Dembele juga masih kadang-kadang masih oke. Tapi harus ada lagi yang benar-benar selevel lah dengan Lewandowski. Gitu menurut gua ya. Harapan lu siapa tuh? Striker kalau menurut gue terlalu tua. Gue berharap justru Alvarez masuk ke Barcelona. Alvarez di mana sekarang? Alvarez City ya? Lagi City karena kan sekarang lagi Haaland lagi naik nih. Oh iya. Ya, untuk menurut gue kalau misalkan cocok banget kalau misalkan dia pindah ke Barcelona. Karena menurut gue di Barcelona itu
Iya, dia akan bisa menggantikan Lewandowski. Kemarin Lewandowski itu cuma 1 musim atau 2 musim lagi. Dan iya, dan sembari nge-backup si Lewandowski, dia akan bisa menjadi tumpuan utama Barcelona. Ujung tombak. Ya kalau menurut gua, karena dari daya juangnya Alvarez, dari semangatnya, dari tiki-takanya menurut gua masuk banget. Iya. Dan dia untuk apa ya? Insting untuk gol ini tuh gila sih. Iya, insting membunuhnya. Kan lu bisa tahu ya di Piala Dunia kemarin dia gol kedua paling banyak dengan 4 gol. Di bawah Messi ya. Di bawah Messi. Itu gol terbanyaknya dia. Dan dia gol dari tengah tuh pas ngelawan siapa nih? Dia gol dari tengah. Semifinal kayaknya. Iya, Kroasia ya. Ya, lawan Kroasia kalau nggak salah. Dia bawa dari tengah sampai ke depan dan dia ngegolin sendiri. Alvarez kalau gue lihat emang bagus banget sih prospeknya ya. Iya, untuk prospek kedepannya menurut gua untuk backup si Lewandowski itu bagus menurut gua. Jadi ada pemain muda itu ada De Jong, ada si Gavi, ada Pedri, ada juga Alvarez harusnya. Menurut gua ya. Mudah-mudahan sih bisa dibeli gitu. Dan menurut gue, kalau menurut tuh siapa yang layak untuk backup Lewandowski? Ya kita beda persepsi nggak masalah. Nggak apa-apa. Menurut lu siapa? Kalau gue sih Mbappe. Ya, Mbappe juga menurut gua boleh, tapi apa mungkin dengan gaji dia yang besar di sana dan krisis di Barcelona? Nah itu pertanyaannya. Ini gue jelasin. Gue jelasin masalah Mbappe juga menurut gua oke banget, tapi kan dengan keadaan krisis dan PSG di sana dia udah mendapatkan apa yang dia mau. Oh iya benar. Itu. Menurut gue mungkin kalau misalkan keinginan utama gue tuh, harapan mimpi terbesar gue tuh sebagai fans Barca tuh gue pengen Mbappe ke Barca karena gini. Kayak keren banget ya kalau pakai baju Barcelona, kayak keren ya. Lu bayangin deh, dia pakai jersey logonya FCB ganti, lu bayangin. Terus fans Madrid pasti langsung pada ke goa semua. Iya benar-benar. Karena pada ketakutan duluan. Nggak gini, kalau menurut Mbappe, menurut gue dia bakalan wah gila banget. Dia mungkin bisa jadi the next Messi. Legend lu, bener-bener. Nah, ini yang gua mau bahas. Mbappe, Messi, dan Ronaldo akan tatanya akan turunkan ke Haaland. Nah, kita akan ngebahas dulu nih guys. Jadi sebelum kita lompat-lompat, gua mau ngebahas tentang tahta the next god, ya kan? Okay. Dari kalau Messi, dari pandangan gue sendiri ya, kita boleh beda ya. Dari pandangan gue, tahta Messi akan jatuh ke Mbappe, dan tahta Ronaldo sebagai robot itu akan jatuh ke Haaland. Menurut gue ya. Gue setuju. Dan menurut lu gimana? Gue sangat setuju apa yang lo omongin karena menurut gue ya. Dan juga udah banyak gambar-gambar di Google ya, meme segala macam itu sudah menggambarkan banget kalau seakan-akan Ronaldo sama Messi di samping nih, dan Mbappe sama si Haaland tuh lagi di bawah, dan Messi sama Ronaldo lagi ngasih tahta gitu, itu keren banget sih. Gue setuju. Menurut lo pemain yang jadi regenerasi GOAT ya? Ya, generasi GOAT itu akan menjadi saingan dua antara pemain hebat di dunia di eranya masing-masing. Kalau Messi, Ronaldo, dan sekarang akan ada eranya Haaland dan juga Mbappe. Dan menurut gue setuju banget. Kenapa gue setuju? Ronaldo itu pewarisnya Haaland. Kenapa gue bilang Haaland ya? Gue jelasin sedikit. Ronaldo itu, lo ngakuin dia robot nggak? Iya. Lo ngakuin kan dia banyak gol nggak? Ya, gila sama kayak Ronaldo. Haaland juga kayak gitu. Dia robot juga. Dia ngegolin juga. Tapi gue lebih setuju lagi sama omongan lo yang tadi. Messi, pewaris utamanya nggak ada yang lain selain Mbappe. Kenapa gue bilang Mbappe? Satu, GOAT itu ciri-cirinya ya, pemain yang unik, pemain yang langka, ngasih kontribusi besar buat klub dan negaranya, dan bisa merubah keadaan dalam sekejap. Mbappe itu sudah terjadi di Piala Dunia di final. Ya, Mbappe sudah melakukan itu. Jadi jatuhnya benar-benar dia tuh the next-nya Messi itu Mbappe, dan the next-nya Ronaldo itu Haaland. Dan ciri-ciri GOAT yang paling utama itu selain pemain unik langka yang lu bilang Magic Messi zaman-zaman itu mungkin akan lahir 100 tahun kemudian akan lahir lagi, tapi ini berdekatan loh. Messi, Ronaldo, dan Mbappe juga Haaland. Ya, gua nggak mau ngomong terlalu berlebihan ya, ini pemain 100 tahun ya, kayak Pele, Maradona, akhirnya Messi, Ronaldo kan. Itu emang kenyataannya emang seperti itu, pemain-pemain kayak Messi, Ronaldo, Mbappe Pele, gitu. Maradona kan. Pele, Maradona itu Johan Cruyff mungkin ya. Platini dulu juga. Platini di Perancis tahun 80-an. Dan menurut gue itu sangat nggak berlebihan sih, pemain yang lahir 100 tahun sekali seperti Mbappe gitu, dan Messi. Dan salah satu ciri utamanya GOAT itu ngasih perbedaan buat klub dan negaranya, bisa membuat perubahan rekor juga, membuat rekor-rekor fantastis. Mau era dia masih muda, Messi juga waktu zaman muda buat rekor fantastis. Iya benar, di Barca kan. Semuanya tahu gua. Dan
lo ngelihat Mbappe tuh kayak ngingetin zaman Messi umur 23 anjir. Iya. Iya kan? 3 24 tuh gila. Udah lagi ngasih gila-gilanya. segala sesuatunya buat klubnya, buat negaranya gitu. Jadi jatuhnya bener-bener satu, Mbappe pemain langka, magic, dia punya semuanya, dia punya Skill. speed, kekencengan ya kan, Skill, punya power, skill, insting power, insting goal, lincah, agility bahasa Inggrisnya. Terus dia kuat. Messi pun ngakuin. Cuman kalau misalkan Mbappe menurut gue ya, untuk dari negatifnya dia cuma ego aja. Oh masih ego, dia. iya ego karena masih muda ya. Iya, egonya masih beda. Kalau misalkan sama Messi itu dia nggak ego, dia lebih ke apa ya, taktis. Taktis, ya. Dia benar-benar ngikutin instruksi dari sang Pemain, pelatih. ya. Ya itu mungkin. Dan Messi juga dia makanya asisnya paling banyak juga dan seimbang dengan golnya. Ya, jadi dia itu benar-benar kalau Ya Messi menurut gue Mbappe belum dewasa lah, Ya. tapi untuk skill itu hampir sama dengan Ya, Messi. benar. Gitu. Dan menurut gue layak banget udah jadi the next GOAT berikutnya pengganti Messi, dan menurut gue sama Haaland cocok sih ngasih perbandingan yang seperti Messi sama Ronaldo, dan GOAT itu emang udah sah di Mbappe sama Haaland. Dan GOAT itu ciri-cirinya ngasih perbedaan sama banyak gol ya, banyak gol diciptakan. Bener. Itu udah real. Ronaldo dan Messi bikin perbedaan aneh, langka, magic, banyak gol juga. Itu ciri-cirinya GOAT. Gitu aja. Jadi pewaris tahtanya Messi. Tapi menurut lu Mbappe. untuk GOAT Messi kan sudah mendapatkan Piala Dunia. Sudah. Dan untuk GOAT yang satu lagi memecahkan rekor satu lagi. Oh Dia iya? yang tadinya Instagramnya Al Nassr cuma 800 sekian atau 1 juta sekian, sekarang menjadi 11 juta kalau nggak salah. Cristiano Ronaldo. Iya, itu memecahkan rekor juga guys. Kalau Messi memecahkan rekornya mendapatkan Piala Dunia, kalau Ronaldo memecahkan rekornya dengan Instagram 11 juta dan juga rekor pemain paling termahal dan gaji paling termahal di dunia guys. Lu bayangin. Dengan sepersekian detik atau menit tuh udah miliaran, gila sih. Jadi Ya Ronaldo itu gimana nih untuk fenomena yang Ronaldo akhirnya tidak berkarir di Eropa lagi dan dia memutuskan untuk berhijrah untuk di Liga Arab. Menurut lu gimana? ya, menurut gua, pandangan gua pribadi ya sebagai fans sepak bola yang netral ya, gua ngelihat kepindahan Ronaldo itu sepertinya sih, kalau menurut gue Ronaldo itu mungkin sudah habis ya. Udah ngerasa kalah saing sama Messi Untuk di Eropa lah ya. di Eropa. Dan Ronaldo juga ngomong, Tapi dia pintar juga menurut gua. Saat dia untuk kalah bersaing, tapi dia mengincar uang untuk membesarkan nama dia lagi, dan mungkin nanti suatu saat nanti dia akan punya klub. ya beli Kayak klub Beckham. sepak bola ya. Iya. Ya, seperti Beckham Inter Miami ya. Benar. Dan menurut gue itu tadi ya, apa namanya, kayaknya dia udah nggak ada yang dia ini lagi, karena dia di Eropa juga udah dapat semuanya Ki. Ya, Sebenarnya cuman Piala Dunia doang Cuman belum Piala dia. Dunia buat negara ya. Kalau Iya. buat prestasi klub dia udah dapat semua, Nah, di dapat Real semua. Madrid, di Juventus, di Manchester United udah dapat champion kan tahun 2008, zamannya Rio Ferdinand sama Nemanja Vidic. Dan menurut gue Ronaldo ya sah-sah aja sih. Istilah itu kan Hak dia. kasarnya hak prerogatifnya. Apalagi dengan pemain umur sepak dia bola. 37 tahun kalau nggak salah ya mungkin emang sudah saatnya Menurun. Ya sudah saatnya dia untuk mencari klub baru. Ya, dan gue sih awalnya berpikir dia ke Amerika loh, kayak ibaratnya kayak Los Angeles Galaxy, kayak Ya, seperti mungkin. Beckham ya, Ya, mungkin. sama atau ke Jepang Iniesta, kayak Iniesta. Iya. Tapi Vissel mungkin Kobe. dengan tawaran dari berbagai, gue yakin pasti Gini nih. tawarannya banyak dari klub-klub lain pasti banyak. Tapi tawaran yang paling tinggi Al Nassr yang paling Al tinggi, Nassr. makanya dia mau tantangan kontrak di sana. Itu gila sih, gue lihat gaji dia per detik, per minggu, per hari. Gila sih, miliaran guys, sampai triliunan per tahun. Triliunan per tahun. Itu Dan gila sih. menurut gue, oh iya, dia itu main di Al Nassr itu cuma 2 tahun Ki. Oh, 2 tahun doang. Jadi kontraknya itu 4 tahun. 2 tahunnya main sebagai sepak bola, 2 tahunnya sebagai duta untuk mencalonkan tuan rumah Arab Saudi Oke. di I know. Piala Dunia 2030. Yap. 8 tahun lagi. Jadi dia main bola fix buat Al Nassr-nya 2 tahun, 2 tahunnya itu bekerja sebagai duta kayak Ronaldinho aja. Ya. Gitu. paham. Gitu sih. Dan oke, kita masuk lagi ke jalur Real Madrid melawan Barcelona. Ya. Kita menang 3-1 nih dengan gol pertama dari Gavi, umpan Super dari Lewandowski, Spanyol, ya. dan gol kedua Lewandowski umpan dari Gavi, dan gol Pedri juga diumpan dari Gavi, dan makanya si Gavi mendapatkan Man of the Match. MVP ya. Ya, pemain terbaik di final Super Copa itu. Ya. Gimana menurut lu, Nek? Super Spanyol. Pertandingan Super Spanyol 3-1 kita menang. 3-1 yang menurut gue Dan Real Madrid itu dari Benzema mencetak gol. ya menit akhir ya. Ya, menit akhir. Itu awalnya kesalahan dari blundernya Rudiger ya, Ya. Dari Madrid. Jadi dia itu dari potongan pemain tengahnya Barcelona ngasih ke Lewandowski. Lewandowski ngelihat celah ada siapa yang golin?
si Gavi ya, Iya, si Gavi. Gavi ngelihat, dan itu menurut gue murni blundernya Rudiger yang golnya pertama tuh. Yang golnya kedua itu murni kecerdasan pemain Barcelona ya, dari tiki takanya tuh ya. Jadi benar-benar permainan Barcelona yang tiki takanya, yang ketiganya sama juga. Jadi kalah segala-galanya Real Madrid, ball possession pun kalah. Dan menurut gue layak Barcelona udah kembali ke track yang benar. Dan menurut gue nih ya, untuk Barcelona sekarang sudah mulai aman menurut gue. Kenapa? Aman karena regenerasinya sudah mulai terbentuk. Oh iya benar. Tapi untuk Real Madrid, lu bayangin di situ masih ada Kroos, masih ada Modric, pemain-pemain tuanya Benzema, pemain-pemain tuanya itu masih banyak banget guys. Jadi menurut gua regenerasinya lebih bagus Barcelona sih. Iya, untuk regenerasinya lebih cepat untuk Barcelona. Makanya pas selepas Messi ini langsung benar-benar dibentuk banget Pedri, Iniesta, Gavi ya, walaupun sebenarnya sempat terseok-seok sebelumnya ya. Tapi untuk regenerasi, untuk startnya Barcelona lebih awal. Tapi untuk Real Madrid belum ada untuk perkembangan lebih ke regenerasi. Karena masih mengandalkan pemain tua guys gitu kalau menurut gua. Ya walaupun ada Vinicius dan segala Valverde dan lain-lainnya, masih kurang menurut gua. Masih kurang. Dan kurang dominan menurut gua. Kurang dominan ya. Jadi Barcelona benar-benar megang sih pas kemarin final. Dan menurut gua hasil 3-1 kemenangan Barcelona ini menjadi modal yang kuat ya untuk menatap La Liga ke depan. La Liga apalagi kita lagi peringkat 1 kan. Masih di pucuk ya. Jadi, dan mudah-mudahan gua berharap Barcelona akan mendapatkan Liga Spanyol dan juga ya mungkin bisa dapatkan juga Champion dan juga Super Copa ya. Copa del Rey mungkin. Dan menurut gue kalau misalkan setelah pertandingan ini Barcelona akan benar-benar gaspol tuh di La Liga. Jadi jatuhnya semua pertandingan dari Januari sampai nanti akhir di Juni ya. Karena menjadi juara ini mengangkat motivasi. Motivasi mental pemain-pemain Barcelona guys. Terutama pemain mudanya ya seperti Gavi, Pedri kan lagi on fire banget nih. Dan Araujo juga kan Araujo. Makanya tuh pemain Barcelona dari belakang ya kan sampai ke depan tuh Konde. Sudah mulai regenerasi kan. Konde, Christensen, terus ada siapa lagi tuh? Pablo Torre, pemain-pemain muda semua guys. Sama back kirinya tuh Balde. Iya, makanya pemain sudah mulai regenerasi ya kan. Jadi bagus lah. Jadi menurut gue, dan catatan paling pentingnya ini trofi pertama Xavi sebagai pelatih Barcelona benar. Sebagai pelatih, karena sebagai pemain dia udah dapat semuanya. Semuanya gelar. Gelar sebagai pemain Barcelona, dan di timnas Spanyol pun dia udah dapat semua, udah sapu bersih. Dan sebagai pelatih dia ini gelar pertama untuk Barcelona, dan menjadi motivasinya dia untuk mendapatkan piala-piala berikutnya ya kan? Ya itu benar. Dan satu hal yang paling lo harus tahu semua, Xavi dan Barcelona menang tanpa Lionel Messi. Jadi buat orang-orang yang berpikir di luar sana dulu pernah ngomong Barcelona bisa apa sih tanpa Messi? Ini udah bukti nyata. Barcelona itu klub yang sangat besar dan klub yang sangat bagus. Jadi nggak ada kontribusi Messi emang bagus, emang gede banget buat Barcelona. Tapi jangan meremehkan Barcelona. Barcelona itu bukan hanya Messi. Barcelona itu klub besar. Karena sebelum ada Messi pun Barcelona sudah besar. Ya dan yang membesarkan Messi pun Barcelona. Jadi Barcelona itu klub yang sangat besar, dan mereka kan dan banyak membesarkan pemain-pemain seperti bintang, Messi, ada Cruyff, ada Maradona, Iniesta, Xavi, gitu. Dan Guardiola, pelatihnya sendiri kan yang meraih sukses di era 2009 itu. Dan jadi Barcelona itu adalah klub besar. Jadi Barcelona hari ini menang dengan Xavi legendanya dan menang tanpa Lionel Messi. Jadi Barcelona gue yakin bakalan dapat semua gelar bergengsi. Kan Xavi juga bilang katanya, semoga ini menjadi awal untuk mencapai trofi-trofi berikutnya. Berarti kan dia udah optimis. Setuju. Gimana tuh menurut lo? Dan menurut gue juga mungkin Xavi sudah melihat untuk pemain intinya akan siapa aja. Starting line up mungkin dia sudah ada gambaran, karena dengan kemarin lawan Madrid kan sudah mengukur untuk dia nanti bermain di Super apa namanya? Bukan Super. Copa del Rey. Copa del Rey. Ada lagi UEFA Champion kan, UEFA Champion. Dan itu ada Manchester United, ada apa lagi nih? Inter Milan ya. Ada beberapa klub Eropa lainnya. Nah, mudah-mudahan sih nanti juga dapat UEFA Champion juga menurut gue. Sapu bersih lah mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan juga Messi sih gue berharapnya dapetin Champion walaupun jadi ya harapan gue cuma Barcelona atau PSG yang juara untuk mendapatkan Champion, karena kalau Messi dapetin Champion udah lalu udah nggak bisa pungkir lagi Ballon d'Or udah pasti punya Messi. Benar. Dan persaingan Messi sama Ronaldo ini udah kelar ya. Udah selesai. Pokoknya kita nggak perlu lagi ada ngebandingin jagoan Messi, jagoan Ronaldo. Pokoknya kita sebagai penikmat sepak bola kita menikmati aja
pemain legenda kita Ronaldo maupun Messi, karena mereka dua-duanya sangat pemain memberikan yang terbaik untuk sepak bola dan untuk kita penontonnya, fansnya. gitu. Dan ini suatu ada satu kayak hal lucu sih menurut gue yang ini kayaknya menurut gue ya gue sih nggak gue siapa aja yang mendapatkan apapun ya kan, istilahnya itu kan udah terbaik. Dan gue sih ini yang lucu-lucuan ya, gue lucu-lucuan aja kan. Messi udah dapat Piala Dunia, kasihlah Ballon d'Or buat Mbappe. Iya nggak? Itu Messi kan udah 7 bro, udah 7. Guys, mungkin pembahasannya sudah sampai sini aja, karena Mbappe berharap Ballon d'Or dengan umurnya yang 24, sedangkan Messi 24 mendapatkan 3 Ballon d'Or. Ya mudah-mudahan Mbappe setelah Messi pensiun baru akan mendapatkan Ballon d'Or, karena nanti akan bersaing dengan Haaland. Dan Ballon d'Or sih tinggal nunggu waktu aja sih. Iya, tunggu nunggu kalau waktu. Mbappe ya. Ya Mbappe tinggal nunggu waktu. Ya mudah-mudahan dia mendapatkan rekan-rekan impiannya dia. Ya, impiannya dan dia masih punya peluang untuk dapat Piala Dunia lagi loh. Oke, sekarang untuk kan biasanya gua nutup nih. Gua pengen temen gua sekarang yang nutup. Gimana nih? Ayo tutup nih. Oke guys, sekian dulu perbincangan kita malam ini. Kita bertemu lagi di hot topic berikutnya di seputar sepak bola. Oke, salam sepak bola. Visca Barca, Visca Catalonia. Juara guys. Super Copa. Messi, PSG. Visca Barca. Visca Barca. Visca Catalonia. New Old Boy.